Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi teman-teman bersama channel S Hasibuan yang membahas tentang kelanjutan kemarin yang kita perbincangkan tentang mengenai kita yang mengupload video kemarin tentang mengenai manfaat garam di kolam terpal kecil. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama di mana istilahnya ikan-ikan kita apakah udah normal bermain dengan senang hati, apakah masih sesak napas dan mangap-mangap ke atas. Itu teman-teman ya. Kita di sini akan membuktikan sendiri bagaimana reaksi ikan tersebut. Dan jangan lupa bila bermanfaat, subscribe, like, dan komen, dan bagikan di seluruh media sosial yang ada yang kamu punya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat istilahnya bagaimana ikan di kolam terpal itu bermain dengan senang atau masih merasakan sesak napas dan mangap-mangap ke atas. Dan ini nanti kita perhatikan kalau istilahnya ikannya berada dan mengumpul bermain di atas dengan membuka mulutnya mangap-mangap, berarti airnya belum netral ya teman, belum istilahnya stabil pH-nya itu. Nah, karena di sini kita tidak mempunyai ukuran pH, hanya dengan melakukan mengukur pH itu dengan merasakan dengan tangan sendiri, dicelupkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita nanti akan buktikan bagaimana istilah kelanjutan ikannya bermain kalau dia nanti berada di dasar kolam, istilahnya bermain-main di dalam, berarti ikannya udah normal dan ikannya senang bermain. Kalau dia merasakan airnya udah nyaman, dan ikan-ikan nila itu akan bermain di dasar kolam. Tapi jikalau ikan-ikan itu berada di atas permukaan dan selalu kocar kacir dan membuka mulutnya mangap-mangap, itu berarti airnya ada bermasalah. Nah, mari tanpa berlama-lama, mari kita buktikan sendiri. Nah, itu teman-teman airnya, dan nampaknya airnya itu sudah agak berwarna kehijauan ya teman-teman. Itu air yang kayak gitu karena reaksi penaburan garam tersebut bisa menghijaukan warna air ya teman-teman. Jadi di sini kita kalau sudah melihat air agak berwarna hijau, itu pertanda airnya sudah bagus ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat sendiri ikannya tidak seberapa yang berada di atas permukaan air. Dan ikannya di sini agak banyak juga teman-teman, tapi tidak kelihatan karena dia berada di dasar kolam. Nah, kalau dia udah seperti yang kubilang tadi, kalau dia sudah berada di dasar kolam bermain-main, maka itu pertandanya ikan sudah stabil dengan pH air. Nah, jikalau sudah begini teman-teman posisi dan keadaannya, kita tidak perlu menghidupkan pompa air lagi ya teman-teman. Nah, karena pompa air ini juga memerlukan energi atau memakan token pada listrik kita ya teman-teman. Jadi kalau begini untuk siang hari tidak usah kita pasang yang namanya pompa air begitu. Nah, jikalau nanti sudah sore atau mau malam hari teman-teman, jika ikannya udah berangsur naik ke atas dan mangap lagi mulutnya, baru kita nanti akan menghidupkan pompa air ya teman-teman. Karena ikan nila ini biarpun bagaimana fungsi airnya bagus, kita harus barengi juga dengan yang namanya pompa air itu.
kalau enggak aerator. Nah itu penting juga ya teman-teman, untuk penambah istilahnya oksigen dan memutar air di kolam. Jikalau airnya berputar-putar di kolam, maka ikannya akan senang bermain dan cepat besar ya teman-teman. Jadi itu fungsinya. Jadi biarpun bagus airnya, itu pompa air jangan pernah kita lupakan kalau untuk ikan nila dan untuk ikan mas. Itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat sendiri tidak seberapa berada di permukaan air, karena ikannya senang bermain di dalam air sambil mencari makanan dan istilahnya menggerak-gerakkan dirinya di dalam air. Itu pertandanya ikan sehat. Begitu teman-teman ya. Dan di sini kita akan memberikan ya itu pengalaman yang kecil, dan mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua peternak ikan nila dan ikan lele. Dan karena di sini kita tidak semudah memelihara ikan lele. Kalau memelihara ikan nila itu tidak semudah memelihara ikan lele. Nah, kalau ikan nila ini teman-teman, kita itu perlu kontrol yang istilahnya yang sering. Nanti di mana airnya nanti enggak cocok, di mana airnya nanti kekurangan oksigen, di mana pH airnya nanti menurun, kadang menaik, itu akan terasa bagi ikan nila kita ya teman-teman. Tapi jika kita selalu mengontrol dan menjaga itu kondisi air dengan kebijaksanaan kita sendiri, itu nanti ikan nila kita akan cepat besar. Yang pertama, yang kedua cepat istilahnya kalau dia sudah berumur 3 bulan, dia itu mau bertelur sendiri di dalam kolam dan menghasilkan benih-benih yang banyak teman-teman ya. Jadi kita nanti kalau istilahnya kita terus menjaga airnya steril, keadaan airnya, dan kita tidak perlu lagi beli bibit sama penjual bibit teman-teman. Nanti kita bisa pelihara bibit dari ikan nila kita sendiri. Oke, sekian dulu dari Esa Hasibuan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Nah, di sini saya sudahi dulu. Bila ada kata yang salah, aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.